kita kali ini membawakan tema yang bertemakan membahas organisasi semua terlebih kurang lebih ya organisasi di Mandema ini. Mas, Anda kan mengikuti ekstra Gantara Mandema, motivasi Anda itu seperti apa? Motivasi ya untuk meningkatkan kedisiplinan ya, terutama itu dengan bidang pramuka. Dan tidak lupa itu di organisasi itu ya bisa ditingkatkan lagi kemajuannya itu. Menurut Anda itu pramuka itu seperti apa? Apakah kembali naik tingkat? Apakah sekarang menurun kembali dari tahun-tahun kemarin? Itu seperti apa? Kalau menurut saya ekstra yang paling didominasi di Mandema itu adalah ekstra OSIS karena itu adalah untuk kepentingan Gantara. Kalau Gantara itu nomor 2. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Kemudian kita beralih ke OSIS ya. Bagaimana OSIS menurut pandangan Anda sebagai siswa Mandema yang sekarang Anda ikut memilih ikut memilih wakil ketua OSIS yang baru? Seharusnya menjadi ketua OSIS itu harus memberi contoh kepada anggota-anggotanya. Contohnya, seandainya ketua OSIS memakai baju tidak dimasukkan, itu ya harus dimasukkan seperti Mas Najib. Mas Najib itu kan pengurus OSIS. Dia kelakuannya itu tidak seperti anggota yang lain. Dia sering nyeleweng. Dan dia itu selalu dikeluarkan. Seharusnya itu menjadi contoh buat anggota-anggota yang lain. Kemudian MPK. MPK itu seperti apa menurut Anda? Apakah MPK itu berguna bagi OSIS, kelas, mas, atau tidak berguna sama sekali? Antara OSIS dan MPK itu semuanya itu saling berinteraksi. MPK itu majelis perwakilan kelas, yaitu mengurusi tentang kelas-kelas dan bertanggung jawab atas perwakilan kelas. Dan OSIS yaitu mempentingkan kepentingan besar. Seperti itu. Lalu apa motivasi ada tentang ekstra yang lain yang direndahkan atau yang tidak, atau bahasa kasarnya tidak dianggap sama sekali lah? Motivasi saya yaitu untuk Pak Soleh ya, saya berpesan kepada Pak Soleh agar ekstra di Mandema itu dimajukan lagi. Karena Pak Soleh itu lebih mementingkan akademik daripada ekstra kurikuler. Dan supaya bisa maju ekstra kurikuler itu dibiayai lah, dengan membuat proposal yang dibiayai. Ekstra kurikuler penting buat madrasah karena kalau ada pada saat lalu ada perlombaan itu bisa meningkatkan jadi Mandema namanya bisa terkenal seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Sampai jumpa ya. Ya. Oke, sekarang kita akan panggilkan seseorang dari kelas IPS 4 yang bernama Mas Husen. Ini aja Mas Husen. Sini Mas, silakan duduk Mas. Oke Mas, bagaimana kabarnya? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Di sini Mas ya, kita akan membahas tentang MPK. Anda kan sekarang mengikuti ekstra MPK. Majelis Permusyawaratan itu biasanya. Lalu bagaimana pandangan Anda tentang OSIS dan MPK? Apakah ada perselisihan atau fair-fair saja? Ya untuk saat ini masih kita bandingin saja. Ini kan masih caranya itu masih awal kinerja dari OSIS tahun 2011 ini. Jadi kami masih belum bisa menemukan hal-hal yang sekiranya itu melenceng dari program-program yang kita kerjakan. Cuma kami kan dari MPK dan OSIS itu kan harus bekerja sama. Jadi lebih baiknya kita kan tidak boleh mencari kesalahan organisasi tertentu. Lebih baik kita kan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Ya kan kita harus untuk bisa menanggulangi ataupun memajukan Mandema ini untuk bisa keluar ataupun termotivasi oleh kelas-kelas yang maksudnya itu sekolah-sekolah yang lebih maju. Misalnya SMP 1, SMA 1 Negeri 5 itu kan berita contoh itu. Oke, lalu ini kan baru selesai pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS. Bagaimana pergantian ketua MPK yang alumni yang sudah habis masa jabatannya lalu digantikan oleh teman-teman kita sendiri dari IPS 4 yang bernama Ajis? Apakah itu ada perselisihan antara Mas yang sudah alumni dengan Mas Ajis itu? Untuk MPK sendiri itu sangat berkoordinasi ya, sangat akrab ya, sehingga itu
bisa mencontoh dari kinerja kakak-kakak kelas kita setelah eh, habis masa jabatannya. Nah, kita tuh belajar dari mereka itu. Kita tanya orang-orang sedikit lah tentang bagaimana kinerja ini, bagaimana tugas yang kita harus kita jalani, bagaimana kewajiban kita seperti itu. Nah, jadi gini ya, antara MPK dan OSIS kan itu kan seperti keluarga sendiri ya. Itu selalu berinteraksi, apakah terkadang itu kayak saya melihat sendiri MPK dengan OSIS itu kan biasanya kan tukaran apa itu biasanya bertengkar gitu kan, berbeda pendapat satu sama yang lain. Itu cara mengatasinya gimana biar kembali lagi seperti semula? Nah, sebenarnya antara MPK dengan OSIS itu sangat bertolak belakang ya. MPK kan tugasnya mengawasi program-program yang dijalankan OSIS. Pastinya MPK dengan OSIS itu sangatlah bertentangan. Cuma kami organisasi MPK dengan OSIS kan harus mencari jalan keluar untuk menuju sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh. Kemudian kita beralih ke ekstra poli ya. Ada kan mengikuti ekstra poli. Bagaimana ekstra poli Diman, apakah dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan? Ya, untuk tahun ini kita minim sekali prestasi di ajang kabupaten, jadi kita sepertinya tidak ada nomor ya. Namun kalau tahun kemarin itu masih kita unggul di daerah Demak itu masih unggul. Kemudian kita kan tahun 2010 kan menjadi juara di Porseni Kabupaten Demak dan Porseni Jawa Tengah. Jadi untuk tahun ini sebenarnya kita itu kelangkaan atlet. Mungkin tahun kemudian mungkin kita bisa untuk menaikkan prestasi-prestasi yang mungkin telah dicapai kakak-kakak kelas kita yang sebelumnya. Sekarang gini, tentang Bapak Kepala Sekolah kita, itu kan selalu mengajarkan disiplin sampai kemarin saja hari kurban itu masih dalam jalan KBM. Bagaimana menurut Anda, apakah disiplin itu bisa menghindar biasanya katanya kan menghancurkan konsentrasi para mahasiswa Mandema. Lalu bagaimana? Pak Soleh itu kan sangat disiplin. Bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya memang Pak Soleh saya akui memang sangat baik ya dalam hal kedisiplinan. Cuma saya sarankan ya untuk perubahan yang terlalu cepat pun tidak baik untuk daerah sekolah Mandela kita ini. Saya contohkan masalah hari kurban kemarin ya, kita kan jam ke 5-6 kan langsung pelajaran. Seharusnya kan kita itu kita fokuskan untuk menghormati yang ada kurban itu. Kemudian kalau masalah saya dengar dari para mahasiswa yang dekat saya, ya juga ada yang mengeluh masalah yaitu mengapa kok hari tahlil ke pertama kok masih dibuat pelajaran baru kan untuk dibuat senang-senang ataupun bahagialah untuk caranya itu untuk merepresikan diri lah. Ya memang baik, kemarin tuh pas jam pertama sampai ke 4 itu kan diadakan upacara apel, kemudian guru Mandema juga mengadakan latihan voli untuk menghadapi G3 di Merangin. Nah itu kan dilawankan dengan pemain ataupun inti dari Poli Putra Mandema. Nah itu juga saya acungi jempol untuk guru-guru yang menyisakan waktunya sedikit untuk bisa bergabung dengan ekstra Poli Putra Mandema. Ya, kita kembali lagi ke tema disiplin ya, kepada Pak Soleh. Nah, sayangkan ya, Pak Soleh itu keduanya sangat hebat. Saya akui juga Pak Soleh sangat hebat. Selalu mengatakan disiplin. Apakah menurut Anda itu bisa merusak konsentrasi siswa padahal itu kan kalau istilah bahasa Jawanya bodoh ya, hari raya lah. Dalam hari raya masa masih ikut pelajaran. Bagaimana menurut Anda, pandangan Anda tentang disiplin itu? Ya menurut saya disiplin yang diterapkan Pak Soleh itu memang baik dalam suatu hal. Cuma yang saya sayangkan itu kemarin itu
Ya, yang saya sebutkan tadi. Seharusnya hari pertama itu, tablik pertama, hari korban kan menerima kampus diadakan kemudian ini berjalan. Seharusnya siswa itu disertakan untuk mengikuti kegiatan tersebut, jadi tidak dibebankan untuk belajar. Gitu. Mas, kira-kira Anda tahu tentang daging korban yang telah disebut kemarin itu akan disebarkan di daerah-daerah mana? Untuk pengundian korban sendiri dilakukan di mana ya? Untuk penyalurannya kita salurkan melalui siswa-siswa sendiri, yang sebagiannya kita salurkan ke warga sekitar juga ini, khususnya di Joyo dan Pembiring ya. Kemudian sebagian lagi kita berikan ke para siswa yang berhak lah istilahnya. Lalu kita kembali ke disiplin lagi ya. Disiplin adalah itu kan kata-kata disiplin kan sangat diperlukan. Nah itu kenapa? Apakah setelah berganti kepala sekolah dengan Pak Soleh, apakah disiplin anak-anak mahasiswa itu menjadi puas, menjadi hebat lah, bagus, disiplin, tidak ada yang telat, tidak ada kata bolos, atau yang lain lah? Gimana itu ada menurut Anda? Ya kalau menurut saya, kalau bagi siswa yang pikirannya itu tertib-tertib aja ya bisa aja, mereka ada ACC. Cuma bagi siswa yang pikirannya ini belajar tata tertib sekolahan ya mereka merasa ada guncangan tertentu di dalam diri ini. Misalnya tata tertib satu misalnya di era Zulkifli kita hari Rabu dan Kamis diperkenankan membawa sepatu putih bebas. Nah, di era kepala sekolah yang baru kita kan dilarang memakai sepatu putih apapun dalam bentuk apapun. Dan satu lagi, masalah HP juga ditekankan oleh Pak Sekolah. Para siswa tidak diperkenankan membawa HP apapun dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Nah, kita ke masalah HP ya. Apakah HP itu sangat diperlukan bagi siswa aman? Apakah lebih banyak menguntungkan atau lebih banyak yang merugikan? Padahal itu kan apabila ya anak itu tidak membawa sepeda motor, apakah kan dia tidak apa kalau berangkat sekolah hanya naik angkutan umum ya. Itu bagaimana kalau tidak ada angkot seandainya itu hujan? Dan bagaimana cara menghubungi orang tua agar orang tua bisa menjemputnya? Kita kembali ke pokok permasalahan, kita tinjau lagi HP. Sebenarnya kalau kita presentasikan antara kebutuhan siswa itu membawa HP dengan tidak itu lebih besar, siswa itu tidak diperkenankan membawa HP. Kalau saya bisa mempresentasikan kebutuhan siswa itu membawa HP sekitar 25%. Nah, ketidakperluan itu sekitar 75%. HP juga itu bisa sangat mengganggu proses belajar mengajar yang dilakoni yang dijalani oleh siswa sendiri. Misalnya lagi pelajaran, dia menerima SMS dari temannya, ibunya, bapaknya, ataupun bahkan pacarnya sendiri. Gitu, begitu ya. Kita sudah lama mas di sini mas. Terima kasih ya. Kita sudah membahas tentang ekstrak Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.